Baik, video ini hanya berfokus pada dasar-dasar politik yang menurut gua itu penting-penting saja. Yang minimal kalau lu tahu ini, lu sulit dibodoh-bodohi oleh para politikus. Ini adalah bagian yang penting, mungkin terpenting dari hal-hal yang barusan kita omongin ya, yaitu bagaimana cara kita memilih eksekutif dan legislatif. Jadi, pilihan teman-teman ketika di pemilu itu bisa menentukan kehidupan teman-teman berikutnya. Halo, balik lagi di channel Abai 17. Di video kali ini kita akan coret-coret lagi di segmen coretan Abai. Ya, itu dia nama segmennya. Baik, di video ini kita akan ngomongin soal dasar-dasar politik ya. Sebelumnya, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih buat teman-teman semua yang gue lihat semakin kesini kita semakin belajar tentang politik gitu. Banyak rakyat yang mulai sadar dengan politik, terutama anak mudanya. Dan bahkan tidak sedikit orang-orang yang sudah berumur ya, orang-orang yang sudah tua juga sering juga ngomongin soal politik. Ini adalah kabar gembira buat kita, terutama WNI ya. Dan gue berterima kasih juga untuk teman-teman influencer, teman-teman membuat konten yang gue nggak bisa sebutin satu persatu. Ketika ada teman-teman influencer, content creator yang juga ngomongin soal politik. Karena ini yang kita butuhkan teman-teman. Pemahaman rakyat terhadap politik itulah yang kita butuhkan sekarang. Karena kenapa? Semakin banyak rakyat, semakin banyak masyarakat yang ngerti minimal dasar-dasar politik, itu mereka akan lebih sulit dibodoh-bodohi oleh para politikus busuk. Dan makin sulit bagi penjahat-penjahat yang berkedok sebagai politikus itu ada di Indonesia. Jadi mari kita bersyukur terlebih dahulu tentang bangkitnya masyarakat dan rakyat Indonesia, terutama di bidang politik. Baik, video ini hanya berfokus pada dasar-dasar politik yang menurut gua itu penting-penting saja. Yang minimal kalau lu tahu ini, lu sulit dibodoh-bodohi oleh para politikus. Jadi memang walaupun ini dasar, ada juga hal dasar lain yang nggak gue infokan di video ini, yang nggak gue sharing di video ini. Jadi ini udah dasarnya lagi gitu. Jadi semoga dengan teman-teman menonton video ini sampai habis, teman-teman bisa menjadi warga negara Indonesia yang lebih sadar politik. Karena kalau semua dasar politik gue sebutin atau gue terangkan di video ini akan panjang dan lebih overwhelm juga ya, baik di diri gue maupun di teman-teman sekalian. Baik, ayo kita mulai. Oke, kita bahas dari yang paling dasar, yaitu pengertian politik itu sendiri. Pengertian politik itu ada dua, secara luas dan secara sempit. Nah, coba teman-teman, ketika disebut kata politik, apa yang terbesit di pikiran teman-teman? Apakah tentang DPR? Apakah tentang presiden? Apakah tentang pemilu? Apakah tentang kampanye? Apakah tentang kebijakan politik? Nah, itu semua teman-teman, itu adalah pengertian sempit dari politik. Itu bagian dari hal yang kecil dari politik. Tadi apa? Presiden, DPR, kampanye, pemilu, dan lain-lain ya. Itu adalah pengertian sempit dari politik. Jadi, kalau kita ngomongin soal politik selama ini, itu kita baru mempelajari politik secara sempit, secara pengertian yang lebih kecil, yaitu tentang kenegaraan. Tapi ada juga loh pengertian politik secara luas. Secara luas ini, kalau gue simpelin lagi dengan kalimat ini, proses atau cara mencapai sesuatu, itu adalah pengertian politik secara lebih luas. Pusatkan ke tulisan mencapai sesuatu. Perbuatan apa atau proses apa yang membuat kita itu pengen mencapai sesuatu. Misal, nih, negosiasi. Atau apa bahasa pasarnya tuh? Nawar, tawar-menawar.
itu adalah proses politik. Pembeli pengen mendapatkan harga semurah-murahnya, penjual pengen mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Nah, ini adalah negosiasi. Politik juga itu. Berdebat. Ya kan? Ketika kita punya stance, punya pernyataan, punya hal yang kita pegang dan kita ingin orang lain itu punya pemikiran yang sama terhadap kita, itu bisa lewat perdebatan. Itu mencapai sesuatunya tadi kan. Kita ingin orang lain itu punya pemikiran yang sama dengan kita. Misalkan lewat berdebat, misalkan lagi lewat propaganda. Propaganda ini memang ada di pengertian sempit ya, di kenegaraan, ada juga di bagian luas. Misalkan kita bukan politisi, kita juga bisa membuat propaganda. Nah, tadi di berdebat kita kan juga ada yang namanya argumentasi ya. Argumentasi ini juga pengertian politik secara luas. Jadi selama ini teman-teman, tanpa teman-teman sadari, teman-teman sudah mempraktikkan politik walaupun teman-teman bukan politisi. Jadi sebenarnya kita semua nih teman-teman, kita semua, baik orang desa, mau orang kota, mau orang itu lulusan SD, mau lulusan S3, itu semuanya adalah politisi. Namun dalam pengertian luas, pengertian politik secara luas. Oke, itu ya dari pengertiannya. Pertanyaan nih, apakah manusia itu bisa lari dalam politik? Nah, ayo. Jawaban singkatnya, tidak bisa. Atau sangat sulit bisa lepas dari politik selama kita hidup. Karena mau kita tinggal di kota, mau tinggal di desa, mau tinggal di hutan bahkan ya. Nih teman-teman, misalkan teman-teman pengen lari dari politik. Teman-teman tinggal sendirian di dalam hutan. Itu benar-benar di hutan bersama macan-macan, bersama hewan liar gitu ya. Dan apakah teman-teman berhasil lari dari politik? Jawabannya tidak. Karena kenapa? Politikus yang berada di ibu kota ketika mereka menetapkan kebijakan untuk menggunduli hutan yang teman-teman tinggali saat ini, itu teman-teman bisa hilang rumah teman-teman yang di hutan itu. Karena apa? Karena keputusan politik. Bisa lari dari politik? Tidak. Teman-teman merasa milih yang mana aja, sama aja hidup gua. Kagak. Beda. Beda pemikiran, beda kualitas politisi, beda juga kebijakan yang dikeluarkan. Jadi pilihan teman-teman ketika di pemilu itu bisa menentukan kehidupan teman-teman berikutnya. Walaupun itu tidak 100% ya, karena memang harus ada usaha dari kita sendiri. Tapi kebijakan-kebijakan dari politisi, dari pejabat publik, itu bisa menentukan teman-teman. Itu bisa menentukan hidup kita. Jadi bodohlah orang yang hanya menukarkan suaranya demi 100.000, 200.000, sejuta, 2 juta, ratusan juta. Bodoh. Dan itu suap. Dosa loh, dosa. Suap itu dosa. Udah suap, menyengsarakan orang banyak lagi. Waduh. Nggak tahu berapa banyak orang, entah berapa ratus, entah berapa ribu, entah berapa puluh ribu, entah berapa ratus juta orang-orang yang akan meminta pertanggungjawaban kepada lu yang menjual suara. Yang demi ratusan ribu itu, yang demi jutaan rupiah itu, yang demi ratusan juta rupiah. Lanjut, apakah politik itu kotor? Dari yang kita bahas tadi soal pengertian sempit dan pengertian luas dari politik, teman-teman bisa ngebayangin apakah politik itu sebenarnya kotor atau tidak? Tentu jawabannya adalah tergantung. Politik itu bisa kotor atau bersih, tergantung 3. Orangnya, sistemnya, budayanya. Kalau ketiga-tiganya ini buruk, busuk, maka pastilah politik itu kotor. Bahkan kalau misalkan orangnya udah bersih nih, tapi sistem dan budaya politiknya masih kotor, itu orang yang bersih bisa jadi kotor juga. Kalau kata Bang Panji Pragiwaksono, lu bilang lu akan jadi lele yang akan makan-makanin tai di spiteng ya. Gak lama kemudian lu nya yang jadi tai juga.
Sementara itu, kalau orang-orangnya itu bersih, berintegritas, kalau sistemnya itu bagus, bagus itu bisa salah satunya adalah mencegah orang-orang untuk KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Dan budayanya juga bagus. Budaya bagus itu misalkan jangan takut nggak enakan. Banyak loh korupsi-korupsi itu dilangsungkan karena nggak enakan aja. Nah, kalau ketiga-tiganya ini bersih, insya Allah teman-teman, negara tersebut akan bersih. Banyak negara yang bersih politiknya, bagus politisinya. Itu bukan utopia, itu bisa ada, dan memang sedang ada itu negara yang politiknya sebagus itu, sebersih itu. Dan teman-teman, Nabi Muhammad SAW dan para rasul itu juga termasuk politisi. Politisi yang baik tentu saja ya. Nabi Muhammad deh, teman-teman pernah baca sirah kan, cerita Nabi ketika beliau berhijrah ke Madinah dan baru datang di sana. Apa yang beliau bikin? Itu kebijakan semua, perjanjian. Itu hal-hal yang dilakukan oleh politisi. Jadi para rasul pun itu adalah seorang politisi. Suka nggak suka, mau nggak mau, itu faktanya. Walaupun lagi-lagi sistem politiknya beda, budaya politiknya beda dengan yang di negara sekarang. Tapi tetap mereka adalah politisi. Oke, jadi singkatnya, politik itu bersih tidaknya itu tergantung pada orangnya, pada budayanya, dan pada sistemnya. Oke, ini kita ngomongin soal demokrasi. Di sini gue ngasih subjektivitas dari gue, yang tentu saja ini nggak sembarangan juga ya. Gue ngambil pendapat ini. Silakan teman-teman cerna dulu ya. Gue termasuk orang yang mengkritik tentang demokrasi yang satu orang satu suara. Gue nggak setuju itu. Demokrasi satu orang satu suara hanya ideal apabila semua orang yang berhak memilih itu punya kecerdasan dan pengalaman yang sama. Atau setidaknya jangan jomplang, jangan terlalu timpang. Kalau Indonesia mau pakai demokrasi satu orang satu suara, itu dari Sabang sampai Merauke, itu kota ataupun desa, itu yang tinggal di ibu kota ataupun di pedalaman, itu harus sama kecerdasannya, itu harus sama pengalamannya. Kalau nggak bisa sama, minimal jangan terlalu timpang. Sekarang lihat, apakah Indonesia ratusan juta orang itu sama pendidikannya, baik itu formal maupun non formal? Apakah sama kecerdasannya? Apakah IQ-nya juga mirip-mirip? Memilih dalam pemilu itu butuh kapasitas kecerdasan, butuh keahlian untuk melihat politisi mana yang bagus, politikus mana yang buruk. Itu butuh itu. Karena kalau pakai sistem demokrasi satu orang satu suara itu, sedangkan rakyatnya masih timpang kecerdasannya, maka orang-orang yang kecerdasannya di bawah rata-rata, yaitu orang-orang yang disuap atau yang diperjualbelikan suaranya, itu bisa menghina orang-orang yang sudah bertahun-tahun belajar soal politik, yang sudah memikirkan, yang sudah riset mana nih partai politik yang bagus, mana nih politisi yang baik. Karena satu orang satu suara. Nggak adil. Kok ada orang yang masih mempertahankan sistem se-nggak adil ini? Gue udah pernah kayaknya bikin video short itu tentang alternatif dari demokrasi satu orang satu suara. Walaupun misalkan nanti semua orang itu nggak berhak milih, hanya orang-orang yang di level tertentu, yang di level kecerdasan dan pengalaman tertentu yang boleh milih, tapi semua orang boleh komplain apabila pejabat publiknya busuk, apabila pejabat publiknya bermasalah. Itu semua orang, baik itu dia boleh milih atau nggak boleh milih, pas pemilu, itu boleh komplain. Gue kasih analogi tentang pesawat terbang. Setiap orang itu nggak boleh memilih pilot seenak dia atau memegang kendali di kokpit. Semua orang itu belum tentu bisa mengendalikan pesawat terbang, benar kan? Tapi semua orang berhak atau boleh menaiki pesawat terbang, pesawat penumpang. Dan kalau sebagai
penumpang pesawat terbang terus AC-nya mati, kita boleh komplain dong ke pilotnya atau ke pramugarinya atau ke pramugaranya atau ke maskapainya. Boleh komplain. Tapi kita nggak boleh mengendalikan pesawat tersebut. Padahal kita belum punya lisensi terbang. Oke, lanjut. Ya walaupun gua coret-coretnya nggak terlalu banyak ya. Kita lanjut ke soal partai politik. Siapa di sini yang sudah muak dengan parpol? Coba komen di bawah ya. Siapa aja yang muak dengan parpol? Sebenarnya parpol ini dibutuhkan gak sih? Jawabannya dibutuhkan. Untuk apa? Apa salah satu fungsi parpol? Sebenarnya salah satu fungsi parpol adalah untuk menjadi jembatan antara rakyat ke pejabat publik. Misal, partai A itu masuk ke dalam jajaran DPR atau DPRD, atau bahkan ada yang dapat jatah menteri atau presidennya juga lah gitu kan. Itu partai A misalkan ya. Kalau misalkan kita komplain misalkan tentang kebijakan ekonomi atau kebijakan lingkungan, itu kita bisa komplain melalui partai politik. Nanti partai politik itu yang akan meneruskan ke kader-kadernya yang ada di DPR, misalkan yang ada di DPRD, misalkan yang ada di menteri atau di presiden misalkan. Sebenarnya itu fungsi partai politik. Salah satu fungsinya ya. Dan salah satu fungsi dari partai politik adalah mencerdaskan rakyat Indonesia dalam berpolitik. Nah ini nih, yang gua lakukan sekarang dan beberapa content creator dan influencer politik dan juga media-media politik itu sebenarnya mereka melakukan tugas-tugas yang seharusnya dilakukan oleh partai politik. Jadi partai politik itu harus mencerdaskan, harus mengedukasi rakyat Indonesia terutama di bidang politik. Jadi partai politik mana yang benar-benar sudah melakukan fungsinya dengan baik? Ada nggak di Indonesia? Dan ini saran saya ya untuk partai politik. Seharusnya partai politik itu hanya fokus di 1, 2, atau 3 bidang saja. Misalkan partai politik A fokus di pendidikan, ekonomi, dan lingkungan. Partai politik B misalkan fokus ke kekeluargaan, di dalamnya ada parenting, ekonomi, dan politik. Misalkan partai politik C hanya cukup 1 fokusnya. Misalkan tentang kebudayaan. Dari berbagai macam partai politik, terutama partai politik yang bisa kita pilih ketika pemilu, itu kita bisa ngelihat, oh ternyata partai politik A fokus di lingkungan, sedangkan gua adalah orang lingkungan banget. Ya udah gua milih parpol A aja deh. Jadi orang-orang rakyat Indonesia itu makin mudah untuk memilih parpolnya yang sesuai. Sekarang kan parpol banyak banget itu hal yang diperjuangkan. Bukannya nggak boleh, tapi pasti nggak akan fokus. Semua bidang dia isi, nggak ada fokusnya sama sekali. Makanya wajar aja banyak orang Indonesia itu bingung dengan partai politiknya. Nggak bisa ngebedain partai politik A sama B itu apa. Partai politik D dengan Z itu apa. Oke, kita coret-coret lagi yuk. Kita sekarang akan ngomongin soal trias politika. Pernah dengar nggak trias politika? Kalau teman-teman masih bingung, trias politika itu apa? Bentuknya pasti kalian familiar. Trias politika itu dibagi menjadi 3. Ya kan? Legislatif, eksekutif, yudikatif. Jadi ada 3 pembagian kekuasaan. Kenapa kekuasaan itu dibagi-bagi? Rencananya sih ya, niatnya itu supaya otoritarianisme atau fasisme itu makin susah dibentuknya. Makanya itu dibagi menjadi 3 lembaga ini, lembaga yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Misalkan di legislatif, ini ada DPR, ini ada DPRD, ini ada DPD. Di eksekutif, ada presiden, ada menteri, ya ada gubernur juga lah ya, banyaklah eksekutif itu. Yudikatif, ini misalkan ada MA dan MK. Di yudikatif gue nggak akan fokus dulu di sini ya, karena ini adalah lembaga yang tidak kita pilih, yang tidak rakyat pilih. Kita fokus ke ini dulu nih, eksekutif dan legislatif. Apa fungsi DPR? Apa? Gue nanya nih, apa nih? Kayak nggak ada fungsinya ya. Tapi sebenarnya DPR itu banyak fungsinya. Salah satunya adalah legislasi. Yang ngebuat undang-undang nih, itu dia nih, DPR RI. DPR pusat ya, DPR doang. DPR itu temenannya ya,
kerjanya itu sama presiden dan menteri di pusat. DPRD, nih ada D-nya 2 nih, DPRD temenannya itu sama gubernur di satu provinsi ini. DPD yang nggak ada R-nya itu adalah perwakilan dari setiap wilayah yang dia itu menuju ke ibu kota untuk ngelaporin apa aja nih yang dibutuhkan di wilayah-wilayah mereka. Misalkan ada DPD dari Bengkulu, ya orang Bengkulu nanti akan ke Jakarta sebagai ibu kotanya, ya kan? Itu akan bekerja sama dengan DPR dan juga eksekutif, entah itu presiden atau menteri. Nah, DPR dengan DPD ketika bersatu, ada namanya lagi nih. Ketebak nggak namanya? Namanya adalah MPR. Jadi DPR dan DPD ketika bersatu, itu namanya MPR. Nah gitu ya. Presiden, wah banyak gitu. Coba kalian searching aja. Salah satu fungsi presiden itu adalah bekerja sama dengan DPR dalam membuat undang-undang. Nah, legislatif ini ya, nih semua ini fungsi lainnya adalah untuk mengawasi si eksekutif. Diawasi, diliatin. Kenapa diliatin? Karena eksekutif ini dari namanya, eksekusi. Mereka yang menjalankan perintah, menjalankan undang-undang. Sementara legislatif adalah legislasi yang membuat undang-undang. Legislatif ngawasin eksekutif nih seharusnya nih. Wah ini presiden gak bener nih. Masa iya bilang seenaknya di podium rakyat desa gak pakai dolar? Gak begitu dong cara mikirnya kan presiden. Misalkan gitu. Sesuai tadi ya, DPR itu ngawasin presiden. DPRD itu ngawasin gubernur. Ya tadi DPR juga ngawasin menteri-menteri ya. Makanya DPR dan DPRD ini banyak komisinya. Ada yang menangani pendidikan, ada yang menangani tentang kebudayaan, ada yang menangani tentang keamanan negara, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa searching tentang komisi-komisi di DPR dan juga di DPRD. Supaya di sini aman, mudah-mudahan aman ya. Mungkin sedikit lagi ya. Nah, menteri ini adalah bawahan presiden. Presiden yang punya hak untuk memilih menteri. Oke, itu aja mungkin ya untuk sedikitnya soal trias politika. Oke, kita sudah berada di ujung video teman-teman. Ini adalah bagian yang penting, mungkin terpenting dari hal-hal yang barusan kita omongin ya. Yaitu bagaimana cara kita memilih eksekutif dan legislatif. Kenapa gue sering ngomong pejabat publik, nggak pemerintah aja? Karena pemerintah itu identiknya dengan eksekutif teman-teman. Wakil rakyat itu identiknya dengan DPR atau DPRD. Nah, pejabat publik itu semuanya tuh trias politika tadi tuh, baik yang yudikatif, eksekutif maupun legislatif. Itu kalau digabung semuanya, itu kita bisa sebut dengan pejabat publik. Bagaimana cara memilih pejabat publik? Yang tentu saja di sini yang dimaksud hanya eksekutif dan legislatif ya. Karena yudikatif itu bukan kita yang milih. Yang pertama, teman-teman, kita harus punya dulu ideologi. Ideologi atau keresahan. Yang tadi tuh, yang bagian partai politik kan gue udah bilang ya. Partai politik setidaknya punya 1, 2, atau 3 fokus. Mereka mau fokus di mana. Nah, kita sebagai rakyat, itu kita harus tahu juga ideologi kita apa dan keresahan kita apa. Apa panggilan hidup kita. Kita tuh biasanya ngomongin soal apa. Ini misal, kalau gue ya, gue Islam. Ideologi gue Islam. Pemikiran gue Islam. Walaupun gue buruk ya, walaupun gue masih jauh dari agama, tapi gue mengakui dan gue bangga ideologi gue Islam. Dan keresahan gue itu ada 3, Muslim, politik, dan pendidikan. Apakah gue nggak ngomongin soal lingkungan? Ngomongin, tapi nggak sebanyak 3 hal ini. Karena concern gue memang di 3 hal ini, Muslim, politik, pendidikan. Itu aja yang gue ulang-ulang. Nah, teman-teman apa? Ideologi teman-teman apa? Nah, ideologi juga hati-hati ya teman-teman ya. Ada ideologi yang legal di Indonesia, ada juga ideologi yang ilegal di Indonesia, yang nggak boleh di Indonesia. Ideologi yang ilegal misalkan komunisme, fasisme, dan lain sebagainya. Nah, Islam itu masih diperbolehkan, ideologi Islam. Makanya teman-teman bisa lihat banyak
ormas Islam kan, banyak juga partai politik yang berbasis Islam. Coba teman-teman komen di bawah, apa ideologi teman-teman dan keresahan apa? Teman-teman punya keresahan apa? 1, 2, atau 3 lah ya keresahannya. Coba tulis di kolom komentar. Setelah itu, setelah kita sudah tahu ideologi dan keresahan kita, ya udah cari mana parpol dan paslon politisi yang sesuai dengan ideologi atau keresahan kita. Itulah kenapa tadi gue bilang bahwa setidaknya partai politik itu punya fokus di 1, 2, atau 3 bidang. Misalkan tadi parpol A punya fokus di apa, parpol B punya keresahan, punya concern dan fokus di bidang apa aja. Nanti kan enak kita sebagai rakyat ya kan. Parpol A juga ngomongin soal muslim, politik, lingkungan misalkan. Ya udahlah, gue milih parpol A aja gitu. Tapi sejauh ini kan kita nggak punya ya parpol atau politisi yang benar-benar fokus di 1, 2, atau 3 bidang. Yang minimal kita bisa lihat track recordnya. Dia tuh sering ngomonginnya apa. Karena memang biasanya partai politik atau politisi juga kelihatan dari ideologi mereka. Kadang-kadang mereka juga terang-terangan kok bilang ideologi kita ini. Jadi kita bisa lihat juga nih dari parpol atau politisinya. Dan juga politisi ini juga harus politisi yang punya track record bagus ya. Jangan ngasal. Nah, udah gini dong. Cara memilih pejabat publik adalah kita harus kenali ideologi dan keresahan kita apa. Lalu cari parpol dan politisi yang sesuai dengan ideologi dan keresahan kita. Walaupun misalkan nggak 100% sama dengan ideologi atau keresahan kita, ya minimal kita pilih yang mendekati. Gitu teman-teman. Teman-teman, di akhir video gue mau ngomong bahwa politik itu benar-benar bisa mengubah hidup kita. Politisi yang baik, politisi yang berintegritas, itu benar-benar bisa mempermudah hidup kita. Ya tentu saja dengan kekuasaan Allah ya, kekuasaan Tuhan. Tapi kan manusia walaupun lemah, itu masih dititipkan tenaga untuk berusaha, untuk berikhtiar. Jadi ini ikhtiar kita adalah untuk memilih partai politik atau politisi yang baik dan benar, serta berintegritas. Sekali lagi, semakin banyak orang cerdas politik, maka semakin sulit para penjahat-penjahat berbaju politikus. Itu aja dari gua. Terima kasih buat yang sudah subscribe, like, comment, dan share video ini. Semoga video ini bisa sedikit membantu untuk mencerdaskan masyarakat khususnya di Indonesia dalam bidang politik. Itu aja dari gua, Abai 17, and have a nice day.